Bayangkan, kamu lahir, tumbuh besar, sekolah, kerja, dan menjalani hidup normal. Tapi, di suatu tempat di dunia ini, ada negara yang, kalau kamu tinggal di sana, orang-orang bisa bilang, kamu tuh nggak ada. Atau bahkan, negara kamu itu bukan negara. Kedengarannya aneh banget kan? Kayak cerita fiksi, tapi ini beneran ada. Dunia kita punya banyak banget tempat unik, aneh, absurd, bahkan sampai bikin pusing yang sampai sekarang bikin para ahli geografi dan politik garuk-garuk kepala. Dan hari ini, kita akan bahas negara-negara aneh yang keberadaannya mungkin gak kamu percaya. Siap, kita mulai dari yang paling bikin kita bilang, hah? Pertama, Ladonia, sebuah negara meme yang jadi nyata. Jadi, di Swedia, ada seorang seniman bernama Lars Vilks. Dia ini membangun dua patung seni keren di tengah hutan. Tapi, pemerintah lokal nggak suka dan bilang itu ilegal. Jadi harus dibongkar. Alih-alih nurut aja, Lars Vilks melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mendeklarasikan sebuah negara baru bernama Ladonia, tepat di lokasi patung itu berdiri. Dan yang lebih gila lagi, pendaftaran kewarganegaraan Ladonia dibuka secara online. Sampai sekarang, udah ada lebih dari 27.000 warga dari seluruh dunia yang mendaftar. Tapi, negara ini nggak punya penduduk tetap. Nggak ada pajak, nggak ada sekolah, nggak ada polisi. Jadi kalau kamu ngaku sebagai warga Ladonia, orang-orang mungkin bakal mikir, kamu lagi bercanda. Karena ya, secara resmi, negara ini nggak dianggap ada. Aneh, kan? Selanjutnya, kita ke Sealand, negara terkecil di dunia yang sering jadi sasaran kudeta. Coba bayangin, ada negara yang luasnya cuma sebesar lapangan basket. Serius, di lepas pantai Inggris, ada bekas benteng pertahanan Perang Dunia Kedua yang bernama Sealand. Dulu, benteng ini dikuasai oleh keluarga Bates yang kemudian mengklaimnya sebagai negara merdeka. Yang bikin unik, mereka punya paspor sendiri, mereka punya bendera, dan lagu kebangsaan sendiri. Dan yang paling drama, bahkan pernah terjadi kudeta Castle Sealand di sana. Suatu hari seorang profesor dari Jerman mencoba merebut Sealand dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin baru. Ini negara atau sinetron sih? Tapi sampai sekarang, pemerintah Inggris pun bingung mau ngapain sama Sealand. Dianggap negara? Enggak juga. Dianggap bukan? Ya udahlah, terserah. Gitu kira-kira sikap mereka. Sekarang, pernah kebayang nggak ada negara di dalam negara? Di Copenhagen, ibu kota Denmark, ada sebuah kawasan bernama Freetown, Christiania. Penduduknya mendeklarasikan diri sebagai wilayah bebas. Punya aturan sendiri, mata uang sendiri, dan gaya hidup yang super unik. Di dalam Christiania, mobil itu nggak boleh masuk. Kawasan ini jadi rumah bagi banyak seniman. Dan dulu pernah ada jalan khusus yang menjual barang-barang yang, ya, nggak legal di Denmark. Yang lebih unik lagi, pemerintah Denmark membiarkan Christiania tetap eksis, karena mereka juga bingung harus menertibkannya bagaimana. Jadi kalau kamu bilang saya warga Christiania, orang Denmark mungkin akan menjawab, enggak, kamu tetap warga Denmark. Nah, kalau tiga negara tadi masih bisa dikunjungi, yang satu ini, jangan pernah mencoba untuk datang. Namanya Pulau Sentinel Utara. Sebuah pulau kecil milik India. Pulau ini dihuni oleh suku Sentinel yang selama ribuan tahun menolak kontak dengan dunia luar. Mereka dianggap sebagai suku yang belum tersentuh peradaban modern. Nggak punya sistem negara seperti kita. Dan sama sekali tidak menerima tamu. Bahkan kapal nelayan yang nggak sengaja mendekat pernah diserang dengan panah. Akhirnya, pemerintah India memutuskan, pulau ini terlarang untuk dikunjungi siapapun. Jadi, kalau kamu lahir di Sentinel Utara, secara teknis dunia luar tidak mengakui kamu ada. Karena nggak ada data sama sekali tentang dirimu. Kamu ada, tapi seolah tidak ada. Biasanya, sebuah wilayah atau negara itu jadi rebutan. Tapi yang satu ini, beda. Birtawil adalah wilayah yang tidak ada yang mau. Ini adalah sepetak tanah kecil di perbatasan antara Mesir dan Sudan. Dan anehnya, kedua negara ini sama-sama nggak mau mengklaimnya. Hasilnya, wilayah ini jadi tanah tak bertuan. Ada ratusan orang dari seluruh dunia
yang mencoba mendeklarasikan kerajaan mereka masing-masing di sana. Ada yang datang terus bilang dirinya adalah Raja Bir Tawil, ada yang ngaku jadi Putri Bir Tawil, ada juga yang mendeklarasikan negara baru Bir Tawil, tapi tanggapan dunia tetap sama. Hai, maaf, itu bukan negara. Lanjut ke Transnistria. Ini adalah sebuah negara yang cuma diakui oleh beberapa tetangganya saja. Letaknya di antara Moldova dan Ukraina. Transnistria ini serius loh. Mereka punya mata uang sendiri, bendera, tentara, dan pemerintahan yang lengkap. Tapi secara resmi, hampir semua negara di dunia tidak mengakuinya sebagai negara berdaulat. Lalu siapa yang mengakui? Rusia, tapi itu pun secara semi-resmi, nggak total. Jadi, banyak penduduk Transnistria yang merasa, kami ini negara beneran. Loh, tapi dunia bilang, maaf ya, statusnya masih belum jelas. Terakhir, ada Republik Saujana, negara yang hanya ada di KTP. Ini aneh banget. Ada negara yang kemunculannya cuma di dokumen warganya sendiri, tapi nggak punya wilayah nyata. Banyak kasus seperti ini ditemukan di Eropa Timur, tempat wilayah-wilayah pecahan Uni Soviet administrasinya masih membingungkan. Seseorang bisa lahir di negara A, tapi wilayah itu sekarang dikuasai oleh negara B. Namun, dokumen lamanya masih mencatat wilayah itu sebagai bagian dari negara C. Hasilnya, orangnya jadi bingung sendiri. Saya ini sebenarnya warga negara apa? Mulai dari negara yang lahir dari karya seni, negara di atas benteng kecil, negara di dalam kota, negara yang antisosial, sampai negara yang gak ada yang mau dan gak diakui. Dunia ini ternyata jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Cerita-cerita kayak gini bikin kita sadar kalau konsep negara itu bukan sekadar garis di atas peta, tapi hasil dari kesepakatan manusia. Dan terkadang, kesepakatan itu bisa jadi absurd banget. Kalau konsep negara aja bisa say absurd ini, bayangin fenomena-fenomena lain di dunia yang belum kita bahas. Gimana? Mau saya buatin episode lanjutannya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.